Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nur Arliana, Program Studi Hukum Tata Negara semester 5 kelompok 7, NIM 742352020170. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah kriminologi. Ilmu kriminologi ditemukan oleh antropolog Prancis bernama Paul Topilnard, yang menyatakan bahwa kriminologi berasal dari kata crime atau kejahatan dan logos, sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Menurut Edwin Sterland, bahwa kriminologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala yang timbul dalam masyarakat. Kriminologi merupakan ilmu prasyarat dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Adapun alasan lahirnya ilmu kriminologi itu, yang pertama, adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana atau hukum positif. Yang kedua, adanya ketidakpuasan terhadap hukum acara pidana atau terhadap penegakan hukum pidana. Dengan kata lain, tidak mampu membendung atau menjadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai tindak pidana. Yang ketiga, adanya ketidakpuasan terhadap sistem penghukuman. Nah, dari ketiga alasan lahirnya kriminologi dapat dikatakan bahwa ada celah atau kegagalan dari sebab lahirnya kriminologi. Sehingga di sini kriminologi sebagai ilmu yang ibaratnya cermin. Apakah memang ada hal yang perlu dibenahi? Apakah hukum acara pidana memang sudah tegak dari tujuan itu sendiri? Nah, kriminologi juga berkaitan dengan 3 cabang ilmu. Yang pertama, antropologi kriminal tentang manusia yang jahat. Bahwa dalam antropologi kriminal menjelaskan lokasi geografis seseorang akan mempengaruhi perilakunya. Yang kedua, sosiologi kriminal tentang kejahatan diambil dari gejala masyarakat, di mana letak yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kejahatan seperti pengaruh ekonomi. Yang ketiga, psikologi kriminal tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya, seperti adanya gangguan kejiwaan. Adapun yang menjadi objek kerjaan kriminologi yaitu yang pertama, perbuatan atau kejahatan. Yang kedua, pelaku kejahatan atau penjahat. Yang ketiga, reaksi masyarakat terhadap perbuatan dan pelakunya. Adapun manfaat adanya kriminologi itu yang pertama, kita bisa mengetahui secara mendalam terkait bentuk-bentuk perilaku manusia. Yang kedua, kita bisa memahami kenapa ada penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma, baik itu dalam pidana khusus maupun pidana umum. Yang ketiga, kita dapat memahami reaksi sosial terhadap penyimpanan-penyimpanan yang terjadi, baik yang dilakukan secara personal maupun yang dilakukan secara kelembagaan. Menurut Profesor Ali, tingkat ketaatan hukum ada 3. Yang pertama, identification, merupakan ketaatan karena takut hubungan baiknya rusak karena perilaku pelanggaran yang dia lakukan atau merasa takut adanya penilaian negatif terhadapnya. Yang kedua, internalization, bahwa seseorang taat karena betul-betul tidak peduli dengan pendapat orang lain, tapi lebih memikirkan manfaat dari aturan tersebut. Yang ketiga, comply, yaitu seorang taat terhadap hukum karena takut akan sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Adapun fungsi kriminologi terhadap hukum pidana itu yang pertama, sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku. Yang kedua, memberikan rekomendasi guna pembaruan terhadap hukum pidana. Sedangkan fungsi kriminologi terhadap sistem pengadilan pidana atau proses hukum acara pidana yaitu yang pertama, hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam mengungkap kejahatan. Yang kedua, dapat memperbaiki kinerja aparat penegak hukum serta melakukan perbaikan terhadap undang-undang itu sendiri. Yang ketiga, kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap produk undang-undang atau perbaikan. Dalam kriminologi ada aliran atau mazhab. Fungsi mazhab untuk menentukan bagaimana kita memandang sesuatu sesuai dengan paradigma yang kita gunakan. Adapun aliran dalam kriminologi itu yang pertama, aliran klasik atau mazhab klasik, dipelopori oleh Cesare Beccaria, didasarkan pada teori hedonistik bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan bagi dirinya dan menghindari perbuatan yang dapat memberi derita. Didasarkan pada asas free will atau kebebasan kehendak, pelaku tersebut memiliki kehendak bebas dari perbuatan yang dilakukan. Nah, dalam teori ini orang akan melanggar menerima sanksi karena akan kebebasan itu sendiri, harus menerima hukuman tanpa memandang fisik. Yang kedua, aliran kartografi
aliran yang mementingkan pada distribusi kejahatan pada daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Dalam teori ini, kejahatan didistribusikan berdasarkan wilayah baik secara sosial maupun geografi. Penganutnya yaitu Quetelet dan Guerry. Yang ketiga, aliran sosialis muncul sebagai bentuk penolakan terhadap aliran kartografik. Karena menurut teori ini bahwa sebab terjadinya kejahatan yaitu adanya tekanan ekonomi orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Maka demikian melawan kejahatan itu harus dengan meningkatkan kesejahteraan. Yang di mazhab ini dipelopori oleh Edwin Sofereich. Yang keempat, aliran positif. Tidak setuju dengan aliran sosial bahwa kejahatan itu tidak didasarkan faktor ekonomi, melainkan dari perilaku manusia itu sendiri, tapi ada faktor di luar dirinya yang memengaruhi, yaitu biologi dan kultur. Dipelopori oleh Kaisar Lamborso bahwa menurutnya kejahatan itu adalah bakat yang dibawa sejak lahir, ditandai dengan ciri fisik seperti bertato, pesek, dan berjenggot. Aliran yang kelima, aliran psikiatrik, bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologi. Menekankan bahwa kejahatan itu ada karena adanya gangguan emosional dalam melakukan interaksi sosial atau dengan kata lain adanya gangguan kejiwaan. Yang keenam, aliran sosiologis, bahwa kejahatan itu adalah hasil dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, individu dan keadaan masyarakat, atau kejahatan itu terjadi karena adanya gesekan dalam interaksi sosial. Orang yang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Adapun teori-teori yang terdapat dalam kriminologi yang pertama itu teori differential action oleh Edwin Starland menyatakan bahwa perilaku kriminal itu merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, bahwa kejahatan itu tidak diperoleh dari keturunan atau diwariskan, tetapi dipelajari melalui interaksi yang intensif. Dalam teori ini dihimbau kepada masyarakat untuk pandai memilih pergaulan atau memilih teman. Yang kedua, teori anomi atau tanpa aturan oleh Emil Durkheim menyatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya keadaan yang tanpa aturan. Tidak ada aturan yang berlaku di masyarakat sehingga banyak terjadi kejahatan-kejahatan di masyarakat. Yang ketiga, teori kontrol sosial, yaitu teori yang mengedepankan bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya kegagalan kelompok-kelompok tertentu dalam membentuk pribadi manusia, seperti keluarga, sekolah, instansi, atau tempat bekerja. Misalnya, orang tua yang gagal mengontrol anaknya. Yang keempat, teori labeling oleh Edwin Lamert, bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya label atau cap yang diberikan oleh masyarakat yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Misalnya narapidana yang keluar dari penjara dicap oleh masyarakat sebagai penjahat dan akan memengaruhi tindakan si mantan narapidana ini, misalnya merasa dikucilkan atau antisosial. Yang kelima, teori konflik oleh Karl Marx, bahwa kehadiran konflik itu hadir di lingkungan sosial karena dipengaruhi oleh budaya. Ketidaksukaan seorang terhadap keyakinannya bukan pada individunya, misalnya konflik antar suku. Nah, mengapa manusia melakukan kejahatan? Kejahatan itu identik dengan perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan, atau dengan kata lain, perbuatan yang bersifat antisosial. Dikatakan tindak kejahatan ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama, actus reus, yaitu perbuatan yang salah. Merupakan perbuatan yang dipandang bersalah ketika melakukan perbuatan itu sengaja atau lalai. Untuk menentukan lalai atau sengaja, maka butuh rekonstruksi atau diselidiki kebenarannya. Yang kedua, mens rea, atau dengan kata lain dipandang harus bisa bertanggung jawab ketika yang melakukannya memiliki gangguan mental atau gangguan kejiwaan yang tidak bisa dikatakan tindak kejahatan. Mungkin itu saja review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.